Lagi ngapain? Gu Yanshen. Sudah tukang selingkuh, selamanya tukang selingkuh. Cinta itu jalan yang panjang dan berliku-liku. Semuanya kembali pada nurani. Gu Yanshen, aku sudah tidak mau kamu lagi. Ibu, Bapak khusus menyuruh dapur untuk merebus sup Angelika dan merpati ini untuk Ibu. Bagus untuk darah dan tenaga Ibu. Ibu harus meminumnya. Jadi hari ini sudah tanggal 7 Agustus. Pasti Ibu sangat lelah belakangan ini, sampai-sampai tanggalnya tertukar. Ya. Waktu berlalu sangat cepat. Tiga hari kemudian. Berikan ini kepadanya. Baik Ibu, dia pasti akan sangat senang saat melihat hadiah ini. Kuharap dia bahagia saat melihat laporan aborsi ini. 3 hari lagi. Dalam 3 hari, semuanya akan berakhir. Para penumpang yang terhormat, terima kasih telah memilih terbang bersama kami. Sebagai pengingat yang ramah, sebelum perjalanan Anda pada tanggal 10 Agustus, harap pastikan untuk mempersiapkan barang bawaan Anda terlebih dahulu. Sayang, aku pulang. Kamu masak hari ini? Ini semua makanan favoritku. Ayo makan. Anggap saja ini perpisahan terakhir kita. Kamu sudah bekerja keras, sayang. Aku paling sayang kamu. Pesan kerja. Terima kasih, sayang, telah membuatkan aku makanan yang lezat ini. Angkat, mungkin penting. Halo, Hai Nate Yanshen, aku lagi nunggu kamu di Nightfall Bar. Kapan kamu mau datang ketemu aku? aku lagi menghabiskan waktu dengan Yuan. Aku sibuk malam ini. Yanshen, hari ini ulang tahunku. Aku udah ngundang banyak teman. Aku udah bilang ke semua orang kamu bakal datang. Tolonglah, aku mohon, jangan mempermalukanku, oke? Aku langsung ke sana. Ada hal mendadak di kantor, Gu Yanshen. Kalau kamu pergi hari ini, jangan repot-repot pulang. Duduk dan habiskan makanmu dulu sebelum pergi. Ini pertama kalinya. Dan terakhir kalinya, aku akan minta apapun darimu. Baiklah. Tolong Yanshen. Ada keadaan darurat di perusahaan. Aku harus pergi sekarang. Tunggu aku di sini. Aku akan kembali begitu selesai. Gu Yanshen, aku tak akan menunggumu lagi.
Apa yang kupikir akan bertahan seumur hidup. Ternyata, cuman lelucon belaka. Gu Yanshen, kamu susah payah menyembunyikan keberadaan Zhang Shutong. Tapi kamu nggak pernah menyangka dia akan langsung mendatangiku. Tolong antar dokumen ini ke bar Nightfall. Serahkan pada Gu Yanshen. Para penumpang yang terhormat, penerbangan Anda ke Haicheng dijadwalkan berangkat dalam 2 jam. Harap tiba di bandara 1 jam lebih awal untuk check-in. Kami harap perjalanan Anda menyenangkan. Gu Yanshen. Selamat tinggal untuk selamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Kupikir aku akan menghabiskan ulang tahun ini sendirian lagi tahun ini. Aku nggak pernah nyangka Yanshen akan menyiapkan kejutan sebesar ini untukku. Aku khusus ingin berterima kasih pada Yanshen yang mau tetap di sampingku dan bayi di perutku. Selamat ulang tahun. Hei, hei, hei. Cuman bilang terima kasih nggak cukup. Kamu harus tunjukin rasa terima kasihmu. Gimana menurut kalian? Harusnya mereka ciuman dong. Cium, 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 cium. Tunggu sebentar. Permisi, siapa Bapak Gu Yanshen? Ada paket untuk Anda. Tolong tanda tangani. Surat cerai. Shen, istri kamu benar-benar mau cerai? Diam. Dia mau cerai sama suaminya, akhirnya hari ini tiba. Kenapa? Wajahmu buruk sekali. Berani-beraninya kamu menghubungi Yuan di belakangku? Zhang Shutong. Apa kamu sudah lupa apa yang kukatakan padamu waktu kita mulai bersama? Yanshen, jangan seperti ini. Bayi dan aku tidak tahan dengan ketakutan seperti ini. Diam. Istri saya di mana? Temukan dia sekarang. Katakan. Tuan, dia tidak keluar rumah seharian ini. Taruh dia di pada rumah. Yanshen, mau kemana? Dengar baik-baik. Kalau ada apa-apa dengan Yuan, aku akan membuatmu bayar dengan nyawamu. Yuan. Yuan, kamu di mana? Yuan, kamu di mana? Yuan tidak akan pergi. Dia pasti masih marah sama aku. Tuan, ini hadiah dari Nyonya. Dia khusus meminta agar kami memberikannya kepada Tuan hari ini. Hadiah? Bagaimana mungkin dia hamil?
Tidak mungkin dia hamil. Ini ditandatangani oleh nyonya sendiri. Dia prosedur aborsi. Apa dia benar-benar melakukan aborsi? Saya tidak tahu nih, tapi dilihat dari tanggalnya, prosedurnya sudah selesai, sudah tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Bagaimana dengan aku? Kenapa dia tidak menginginkan anak kita? Kenapa? Formulir persetujuan operasi. Itu ditandatangani oleh nyonya sendiri. Dia pasti tahu apa yang dilakukannya. Dia tahu? Lalu apakah dia tahu betapa aku sangat menantikan anak ini? Yuan, kamu tidak menginginkan bayinya. Apa kamu juga tidak menginginkan aku? Yanshen. Yanshen. Yuan, itu suara Yuan. Yanshen. Kenapa kamu? Kenapa harus kamu? Yanshen, omongan apa ini? Yuan, jadi selama ini kamu sudah tahu segalanya. Itulah alasan kamu pergi. Anaknya. Dan kamu tinggalkan kami. Nyonya. Dia sedang dalam kondisi emosi yang sangat tidak stabil. Sebaiknya nyonya pergi dulu. Biarkan dia tenang. Ini rumahku. Mau aku pergi kemana? Nyonya, Anda. Panggil aku Nyonya Gu. Mulai sekarang, akulah Nyonya rumah keluarga Gu yang sah. Oh, dia juga hamil. Tapi lebih baik dia keguguran. Hemat repot kalau nanti lahir lalu bersaing dengan anakku. Sekarang ini jadi orang ketiga berani seenaknya. Kamu ngomong apa sih? Orang ketiga apaan? Liang Qingyuan memang tidak becus, tidak bisa menjaga prianya. Aku berhasil merebut Gu Yanshen, itu bukti kehebatanku. Kamu cuma pembantu yang tidak tahu apa-apa. Keluar sekarang. Yanshen. Kamu memukulku. Memang kenapa kalau aku melakukannya? Mulai hari ini, aku putus semua hubungan denganmu. Aku akan mencari Yuan. Aku harus memenangkan Yuan kembali. Liang Qingyuan sudah menandatangani surat cerai. Dia tidak akan kembali. Tidak bisakah kamu melihatku saja? Mari kita jalani hidup bersama mulai sekarang. Apa salahnya dengan itu? Jalani hidup bersama? Sudah kubilang dari awal, ini cuma transaksi untuk kita berdua. Dan kamu berjanji padaku kamu tidak akan pernah mengganggu Yuan. Kamu mengabaikan semua yang kukatakan, bukan? Tapi itu karena aku terlalu mencintaimu. Yanshen, apa kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun untukku sama sekali? Aku juga pasanganmu. Yuan tidak akan suka melihat ini. Kamu mau apa? Gu Yanshen, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Ini anakmu. Bagaimana bisa kau menyakiti darah dagingmu sendiri? Tolong, lepaskan aku. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Aku salah? Aku tahu, aku salah. Aku seharusnya tidak mengganggu Liang Qingyuan. Tapi itu hanya karena aku sangat mencintaimu. Aku hanya ingin memberikan anak kita keluarga yang utuh. Yanshen, kau mencintaiku kan? Kau ingin memberikan keluarga untuk anak itu? Jika kau saja bersikap baik, aku bisa membiarkan kau dan anak itu hidup dengan nyaman dan kaya. Zhang Shutong, kesalahanmu adalah serakah yang tak pernah puas. Segala yang kau alami sekarang adalah konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Jika kau benar-benar mencintainya, bagaimana bisa kau berulang kali naik ke tempat tidurku? Bagaimana bisa kau membuatku hamil? Cintamu yang disebut-sebut itu hanya pertunjukan yang kau buat untuk dirimu sendiri. Jika kau benar-benar mencintai seseorang, bagaimana mungkin hatimu dan tubuhmu berada di dua tempat yang berbeda? Kau sungguh munafik.
Kau terus mengatakan nama Liang Qingyuan, tapi di malam hari kau bercinta denganku. Hahaha. Diamlah. Diam kau. Ada apa? Apa aku kena urat sarafmu? Kamu terus bilang, cinta Liang Qingyuan. Tapi kamu selalu memanjakanku dalam segala hal. Munafik kau. Cintamu bahkan lebih menjijikan daripada serangga di selokan. Diam, aku bilang diam. Kalau kamu tidak begitu baik kepadaku, mana mungkin aku mengira kamu mencintaiku. Gu Yanshen, orang yang mengusir Liang Qingyuan, bukan aku, tapi kamu. Ya, aku salah, tapi masih ada waktu. Sebelum aku mendapatkan Yuan kembali, aku akan hapus semua dosa-dosaku di masa lalu. Akar masalahnya harus dicabut sampai tuntas. Gu Yanshen, Gu Yanshen. Jangan perlakukan aku seperti ini, Gu Yanshen. Gu Yanshen. Dokter, bagaimana keadaannya? Begitu melihat aku, langsung pingsan. Apa parah? Pasien baru saja menjalani aborsi. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Mungkin dia mengalami tekanan hebat sebelumnya. Sekarang ingatannya agak kacau. Kamu harus merawatnya dengan baik. Pastikan dia banyak istirahat. Dan jangan sekali-kali biarkan dia terlalu emosional. Baik. Yuan-Yuan dulu, kamu memutuskan hubungan denganku karena pria itu. Lalu yang kudengar adalah kamu menikah dengan Gu Yanshen. Apa yang sebenarnya kau alami sampai bisa berakhir seperti ini? Yuan, kamu benar-benar tidak mau aku lagi. Aku mencari di mana-mana tempat yang mungkin kamu tuju. Kenapa aku tak bisa menemukanmu? Setelah putus dengan cinta pertamaku, aku terus mengatakan pada diriku bahwa cinta punya batas waktu. Aku mengunci hatiku hingga Gu Yanshen muncul. Dia seperti pohon yang keras kepala, berakar kuat di hatiku. Makanan yang kusuka, hal yang kutakuti. Dia mengingatnya semua lebih baik dariku. Untuk hidangan ini, sedikit saja daun bawang dan bawang putihnya. Ayam kung pao tambah gula, kurang cabainya. Dan secangkir teh lemon hangat. Semua kebiasaan kecilku yang tak terungkap selalu bisa dia pahami. Dia tak pernah memaksaku untuk menjelaskan. Kalau tidak mau bicara, tidak usah. Aku di sini. Aku akan menahan langit jika ia runtuh. Tahun itu, demamku tak kunjung turun. Dia bergegas datang seperti orang gila dan mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan. Hal pertama yang dia katakan saat sadar, Yuan, di mana dia? Dia baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Yuan. Asalkan kamu baik-baik saja. saat itu juga, aku ingin memberikan hatiku padanya. Luka-luka dari masa lalu sembuh karena dia. Setelah menjadi bugu, aku selalu ingin merawatnya dengan lebih baik lagi. Aku hafal setiap kebiasaannya. Setiap detail kecil terukir di hatiku, ini pakai ini. Gu Yanshen bagai seberkas cahaya, menarikku keluar dari kegelapan masa laluku. Menua bersama, mimpi yang tak pernah kuberani angankan sebelumnya. Setelah bertemu dia, aku sering melamunkannya. Menantinya pulang kerja setiap sore. Bahkan angin yang menerpasku terasa manis. Aku sangat-sangat mencintai suamiku. Aku ingin bersamanya selamanya, hingga maut memisahkan kita. Yuan? Aku salah. Aku brengsek. Aku akan menemukanmu. Aku akan menemukanmu. Pak Gu, kami telah menemukan buku di Haicheng. Yuan, kamu sembunyi di mana sih? Meski aku cuma bisa melihatmu dari jauh. Bunga dijual! Mawar segar! Bunga dijual! Tahun lalu di waktu yang sama, aku masih memegang tangannya, menikmati susu di sini. Sekarang aku sendirian. Hei, Pak!
mau beli bunga. Kamu punya orang yang disukai? Kasih dia mawar, pasti dia senang banget. Ya, tapi aku kehilangan dia. Aku ambil semua ini. Yuan, aku akhirnya menemukanmu. Pulang sama aku ya. Apa kamu gila? Siapa Yuan? Kamu siapa? Ngapain kamu pegang pacarku? Sayang, ayo pergi. Jangan urusin orang gila ini. Konsernya mau mulai. Jangan telat. Kamu dengar? Dua penyanyi sahabat yang lagi ngehits belakangan ini. Tian Tian dan Liang Qingyuan. Mereka baru debut sebulan lalu udah langsung bikin konser. Oh, aku tahu. Lagu mereka berdua viral semua. Fans mereka melonjak. Mereka tampil di alun-alun depan sana. Kenapa kita nggak lihat saja? Ayo pergi. Apa Liang Qingyuan itu dia? Konsernya di mana? Katakan padaku. Tepat di depan, di mall itu. Tian, aku cinta kamu. Bagus. Luar biasa. Tian. Lihat ke sini. Lucu banget. Dia bukan Yuanku. Aku cinta kamu. Cinta kamu. Keren banget. Satu lagu lagi. Yuan. Yuan. Pak, mau difoto? Yuan. Aku sudah lama mencari kamu. Akhirnya ketemu juga. Pak, tolong jaga sikap. Kamu tidak ingat aku? Ingatanku baik-baik saja. Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Biar aku jelaskan. Pak, aku Liang Qingyuan. Bukan Yuan yang kamu maksud. Tolong jangan ganggu aku lagi. Yuan. Yanchen? Bukan, Yuan. Ini di mana? Ini rumah sakit. Kamu masih terlalu lemah sekarang. Jangan turun dari tempat tidur. Jangan hentikan aku. Kalau kamu pergi sekarang, temanmu akan sedih. Aku tidak punya teman. Aku hanya perlu mencari Yuanku. Dia pasti masih marah sama aku. Jangan bergerak. Kamu pingsan. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Jangan salah paham. Aku tidak dekat dengannya. Kami juga bukan teman dekat. Tadi kamu kan yang ribut mau pergi? Silakan, tidak ada yang menghalangimu. Aku tidak akan kemana-mana, Yuan. Kamu kenapa sih? Yuan sini, Yuan situ. Memanggilnya dengan begitu mesra. Ayuan kami saja kenal kamu tidak? Selama ini aku memang memanggilnya begitu. Suara ini, mata ini, kenapa rasanya begitu familiar? Tapi aku rasa aku tidak suka perasaan ini. Yuan. Orang ini, dia ini agak kurang waras ya? Pak, aku baru 2 bulan di bisnis ini. Aku cuma penyanyi kecil. Tapi sebelum kamu muncul, kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu benar-benar salah orang. Dia lupa segalanya. Mungkin itu yang terbaik. Kita bisa mulai dari awal lagi. Saat ini aku tidak punya tempat untuk pergi. Kamu harus menampungku. Kamu ini benar-benar lain. Kami ini musisi, bukan badan amal. Kenapa kami harus menampungmu? Kami memang tidak punya kewajiban untuk itu. Seharusnya kamu pulang, Pak. Tian, ayo pergi. Mataku lebih tajam dari mata elang. Aku sudah tahu niatmu dari dulu. Kamu punya niat jahat terhadap Ayuan kami. Memang kenapa kalau aku punya perasaan padanya?
Penampilanmu di luar terlihat cukup baik, tapi sayang, otakmu saja yang tidak beres. Kalau kamu mau mengejar ayuan kami, kamu perlu latihan lagi 800 tahun. Yuan, tunggu saja. Aku tidak akan menyerah denganmu. Aku akan menempel padamu seumur hidup. Gu Yanshen, apa yang terjadi denganmu? Bagaimana bisa kau tiba-tiba pingsan begitu? Aku baik-baik saja, aku menemukan Yuan. Ketemu dia, jadi kalian berdua. Dia tidak ingat aku. Dia melupakan semua yang terjadi antara kita, semuanya. Lupa. Lalu apa yang akan kau lakukan? Cuma berdiam di rumah sakit buang-buang waktu. Gu Corporation punya ratusan karyawan. Semuanya menunggumu kembali. Kau belum kembali hari-hari ini. Perusahaan sedang kacau. Jing Tian, aku percaya pada karaktermu. Aku akan mempercayakan Gu Corporation padamu. Aku akan memberimu 10% saham. Tidak. Gu Yanshen, apa kau gila? Untuk seorang wanita yang tidak mengingatmu. Kau berencana meninggalkan perusahaan. Membuang bisnis keluarga. Aku tidak gila. Di kehidupan ini, aku bisa melepaskan apa saja. Tapi aku harus bersama Yuan lagi. Kau... Jangan coba-coba membujukku. Aku sudah memutuskan. Lihat, kau suka. Kenapa ini kamu lagi? Sudah kukatakan jangan ganggu aku. Aku datang untuk memberimu bunga. Ini favoritmu, bunga matahari. Bagaimana kau tahu aku suka bunga matahari? Aku tidak tahu kenapa. Melihatnya, aku selalu merasa familiar sekaligus jijik. Mulai sekarang panggil saja aku Yanshen. Tuan, apa hubungan kita sedekat itu? Bawa bunga-bunga ini pergi, aku tidak mau. Kau tidak suka? Bukan tidak suka, melihatnya. Sebenarnya aku cukup senang. Kurasa aku memang menyukainya. Kalau begitu terimalah. Tapi aku tidak suka kamu. Tapi aku nggak suka sama kamu. Nggak apa-apa. Kalau kamu nggak suka sama aku akan coba menaklukkan hatimu lagi. Kalau sehari nggak cukup, aku akan coba sebulan. Kalau sebulan nggak cukup, aku akan coba setahun. Suatu hari nanti, aku akan buat kamu bilang iya. Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Antara kita, nggak perlu ada semua ini. Nggak masalah kalau kamu nggak ngerti. Yang penting ingat, aku cinta sama kamu. Aku sangat mencintaimu. Ini baru ketemu kedua kalinya kita. Kamu yang ngomong hal-hal kayak gigi ya ke orang yang cuman ketemu 2 kali. Bukannya itu konyol banget. Tapi, aku udah kenal kamu bertahun-tahun. Aku mau tanya ini dari dulu. Kenapa kamu selalu panggil aku Yuan? Kenapa sih? Kamu lihat aku dan ngelihat orang lain ya. Jadi aku cuma pengganti buat isi kekosongan hatimu, iya kan? Besok aku akan datang lagi. Jangan balik lagi. Song Yang. Kalau seseorang kehilangan ingatannya, apa mereka masih orang yang sama? Bapakku, kalau soal hitam, aku mungkin nggak terlalu begitu. Tapi dia jelas, sama persis kayak dulu. Namanya juga masih sama, Yuan. Gimana ya aku harus memperlakukan kamu? Apakah iya atau bukan? Mungkin kamu harus tanya hati kamu sendiri, Bapakku. Hatiku? Yuan, lirik yang kamu tulis ini benar-benar keren. Begitu ini rilis, kita pasti menang untuk artis baru terbaik tahun ini. Mari kita tunjukkan dulu ke produser. Lihat apakah ada yang perlu disesuaikan. Siap. Ayo, cepat. Kamu lagi? Sudah kukatakan jangan kembali. Aku ingin memesan lagu darimu. Gaya apa? Temanya apa? Dan biayanya berapa? Untuk menulis lagu cinta. Apa kamu tidak punya batasan? Apa kamu mencoba melecehkanku? Maaf, aku melampaui batas. Sudah kukatakan waktu lalu, aku bukan orang yang kamu kira. Bisakah kamu berhenti memproyeksikan perasaanmu untuknya padaku? Aku telah bertanya pada hatiku.
Apakah kamu ingat atau tidak? Itu hanya berdetak untukmu. Hati siapa yang tidak berdetak? Hanya hati orang mati yang tidak berdetak. Kamu tahu bukan itu yang kumaksud. Bukankah kamu menyebalkan? Bisakah kamu berhenti membuat masalah di sini? Yuan, tolong aku di sini. Yuan, tolong aku. Siapa itu Liang Qingyuan? Tian, apa yang kalian lakukan padanya? Kalian mau apa? Di siang bolong, menerobos masuk rumah dan melukai orang. Mau masuk penjara? Tanya cewek ini apa yang sebenarnya dia lakukan. Tian, kenapa kamu sampai bermasalah dengan mereka? Yuan, mereka semua dari perusahaan rekaman yang sama. Lagu-lagu yang kamu tulis jadi terlalu populer. Mereka menipuku untuk menandatangani kontrak. Mereka menuntut, untuk 10 tahun ke depan, semua hak cipta lagu kita jadi milik mereka, gratis. Aku mau mundur, jadi mereka datang untuk mengambilnya paksa. Bos kami menyukai lagu-lagumu itu, sudah rezekimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Serahkan hak cipta semua lagu sekarang, atau kami tidak akan segan lagi. Kalian jelas-jelas cuma mau dapatkan gratis. Kami kerja keras buat lagu-lagu ini. Mengapa harus kami berikan ke kalian? Kamu menandatangani kontrak curang. Kamu pikir hukum cuma pajangan? Lalu siapa kau ini? Berani ikut campur urusanku. Wih, hubungan dengan kedua wanita ini. Saya? Dia nggak ada hubungannya sama dia. Kalau ada masalah, selesaikan sama saya. Santai aja. Kami nggak tertarik sama orang yang cuma nonton. Saya hari ini datang buat dia. Bos kami udah bilang jelas, lagunya nggak penting, tapi Liang Qingyuan harus tanda tangan sama perusahaan kami. Apa? Tanda tangan kontrak? Sekarang saya ngerti. Kalian sama sekali nggak datang buat hak cipta. Kalian sengaja ngatur semua ini buat maksa Yuan tanda tangan sama kalian. Penipu. Jenius ya. Baru nyadar sekarang, udah telat. Saya nggak bakal biarin kalian sentuh Yuan. Udah nggak usah banyak bicara. Bawa dia. Kalau mau bawa dia, harus lewat saya dulu. Sambil pikir kamu siapa? Awas! Gu Yansen? Tak. Gu Yansen, lihat saya. Jangan ketiduran. Kita udah telepon ambulans. Yuan, jangan takut. Apa kamu gila? Kamu tahu mereka punya pisau. Dan kamu masih menyerang mereka. Kamu sakit jiwa? Kamu juga cukup gila. Mencoba menahan pukulan untukku. Berhenti bicara. Bagaimana perasaanmu sekarang? Yuan, janji padaku. Aku janji apapun padamu. Aku bahkan belum bilang apa itu. Kamu menyelamatkanku. Aku akan lakukan apapun untukmu. Yang aku ingin kamu janjikan adalah untuk tidak pernah sembrono lagi. Gu Yansen. Sangat mengharukan. Bahkan sinetron pun tidak berani menulis ini. Untungnya, dokter bilang pisau tidak masuk terlalu dalam. Organ vital tidak terkena. Aku buat ini khusus untukmu. Sup ayam hitam dengan kurma merah. Ini membantu mengembalikan darah. Minumlah. Terima kasih. Kamu pasti juga ketakutan hari ini. Ini, kamu juga harus makan lebih banyak. Yuan, bisa matamu tolong tidak hanya pada Gu Yansen? Kami masih duduk di sini. Oh, kalian masih di sini. Makanlah, jangan malu-malu. Oh, iya. Syukurlah Tuan Song ada di sana hari ini. Kalau tidak, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Itu hal paling sajid yang bisa kulakukan. Kamu terlalu baik. Tapi aku selalu punya pertanyaan. Kenapa kamu memanggilnya Presiden Gu? Dia itu teman masa kecilku. Kami tumbuh besar bersama. Oh, iya, teman masa kecil. Soal panggilan Pak Gu itu, dari kecil sudah bercita-cita jadi CEO yang galak. Ya, akhirnya kami mengikut saja, memanggilnya begitu. Sekarang sudah jadi kebiasaan.
Hei Song Yang, bukannya tadi kamu bilang harus berangkat malam ini? Jangan sampai aku membuatmu terlambat, oke? Oh, iya, ingat naik kosan nih. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Hei, tidak mau makan malam di sini. Itu benar-benar tidak lapar, aku sudah kenyang. Aku beberapa dulu. Aku akan mengantarnya keluar. Oke. Biar aku ambilkan untukmu. Song Yang, perhatikan baik-baik urusan perusahaan. Kalau ada hal yang mendadak, hubungi aku kapan saja. Pakku, sebagai CEO grupku, kepemimpinanmu tegas. Kamu kejam dan teguh. Tapi istrimu sekarang hanya seorang penyanyi kecil. Dan dia sudah melupakan masa lalu. Bagaimana kalau suatu hari dia ingat semua yang terjadi? Bagaimana dia berkisah sebagai begini? Setiap hari tambahan yang aku habiskan bersamanya adalah hari yang aku dapatkan. Soal masa depan, kita akan hadapi saat itu tiba. Kalau begitu aku doakan kesuksesanmu, Pakku. Yanshen, Yuan. Di luar sangat dingin. Kenapa kamu keluar? Hati-hati, nanti masuk angin. aku hanya merasa Pak Song itu agak aneh. Yanshen, kamu tidak bohong padaku kan? Aku punya hadiah yang ingin kuberikan padamu. Aku tidak perlu apa-apa. Jangan belanjakan uang untukku. Aku tidak mengeluarkan uang. Biar aku pasangkan untukmu ya. Kapan kamu beli ini? Sudah lama sekali. Tapi, kan kita baru bertemu. Yuan, biar aku pasangkan untukmu ya. Oke. Yuan. Ada apa? Aku merasa kalung ini terlihat familiar. Jadi apakah itu mengingatkanmu pada sesuatu? Tidak juga. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Yuan, aku mencintaimu. Aku telah mencintaimu sejak lama sekali. Kapan kau akan menikah denganku? Yuan, ketika seseorang menyelamatkan hidupmu, kau harus menikah dengannya. Jangan ragu-ragu. Katakan ya padanya. Tian. Yuan, menikahlah denganku. Maukah kau? Yuan kita akhirnya akan menikah. Itu hal yang baik. Mengapa kau menangis? Ini air mata kebahagiaan. Upacara pernikahan dimulai sekarang. Hari ini, aku adalah orang paling bahagia di dunia. Salah, itu aku. Sekarang mempelai wanita dan pria akan membacakan janji pernikahan mereka. Aku, Liang Qingyuan dengan rela saling menerima sebagai suami istri. Mulai hari ini, untuk yang lebih baik, untuk yang lebih buruk, untuk yang lebih kaya, untuk yang lebih miskin, dalam sakit dan sehat, kami akan berdiri bersama melalui suka dan duka, berbagi kebahagiaan dan kesulitan, sebagai pasangan seumur hidup. Sekarang buat sepasar wanita dan pria akan bertukar cincin. Cium. Aku keberatan. Siapa itu? Siapa yang berani menyusup ke pernikahan begini? Itu kayaknya pengantin wanita, partner dari studio musik itu. Partner anonim itu ternyata Lu Mingche. Katanya, waktu Ah Yuan nikah, dia langsung kabur ke luar negeri. Kenapa harus muncul hari ini juga? Kamu tidak bisa bersamanya. Kamu lupa ya, apa yang dia lakukan padamu dulu. Dia selingkuh dengan kamu dengan Zhang Shutong. Sampai dia hamil. Dia bahkan mau menyuruhmu mengurus anak mereka. Semua itu kamu lupa? Yuan, ada apa? Yuan.
Gu Yanshen, kamu sudah punya Zhang Shutong di Yuncheng. Wanita secantik itu ada di sampingmu. Kenapa harus kejar aku sampai ke Haicheng buat ganggu aku? Sekarang aku ingat semuanya. Aku ingat semua. Pengkhianatanmu, kebohonganmu, dan semua hal kotor antara kamu dan Zhang Shutong. Tak satu pun yang aku lupakan. Yuan. Aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Kasih aku kesempatan lagi, kumohon. Aku akan tebus semua kesalahanku. Buat apa? Aku kabur ke Haicheng. Hanya untuk menjauh sejauh mungkin darimu. Aku akhirnya bisa melupakanmu. Kenapa kamu tidak bisa tinggalkan aku sendiri? Aku bukan lagi Liang Qingyuan yang dulu, yang bisa kamu bujuk dan tipu. Apapun yang terjadi padamu, aku akan selalu mencintaimu. Itu tidak pernah berubah. Kamu bilang kamu cinta aku, tapi cintamu hanya membawa rasa sakit untukku. Seperti pisau yang menancap di hati. Yuan, aku salah. Aku benar-benar akan berubah. Zhang Shutong dan anak itu sudah kuurus. Sekarang, hanya kamulah yang tersisa untukku. Kamu membuatku muak, lepaskan aku. Tidak akan. Lepaskan. Lepaskan aku. Gu Yanshen, jauhi Ah Yuan. Liang Qingyuan, mati aja kau. Liang Qingyuan, pergi sana. Yuan, awas. Gu Yanshen. Kenapa? Kenapa kau ambil itu untuknya? Apa kau sangat mencintainya? Ya. Aku cinta dia. Cukup untuk mempertaruhkan nyawaku untuknya. Lalu aku bagaimana? Aku ini apa bagimu? Kalau kau benar-benar mencintainya, lalu kenapa kau minta aku mengandung anakmu? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Dan lagi, Yuan tidak bisa punya anak. Kesehatannya lemah. Kau yang memaksaku seperti ini. Dengan anak, aku bisa mengamankan posisiku. Tapi kau bunuh anakku dengan tanganmu sendiri. Jadi dari awal sekali, akulah yang selalu jadi orang bodoh. Sampah dalam kisah cintamu. Sampah yang dipakai lalu dibuang. Cepat, panggil polisi. Lepaskan aku. Gu Yanshen, aku akan mengganggumu bahkan sebagai hantu. Lepaskan aku. Lepas ya. Yuan. Jangan pergi, kumohon. Berikan aku kesempatan lagi, Yuan. Aku minta maaf. Maafmu. Aku tak bisa menerimanya. Kau ambil pisau untuknya. Mungkin itu meringankan rasa bersalahmu. Tapi itu tidak menghapus rasa sakitnya. Antara kita berakhir saat kau memilih mengkhianatiku. Ayo pergi, biarkan mereka yang urus ini. Yuan, jangan menengok ke belakang. Untuk orang seperti dia, tidak sepadan. Yuan. Yuan, kalau mau nangis, nangis saja. Jangan ditahan. Yuan, tunggu aku. Biarkan dia sendirian sebentar. Kamu tidak telanjang, kan?
Aku mau mempekerjakanmu untuk menulis lagu. Gaya apa? Temanya apa? Bayarannya berapa? Tulis melodi cinta yang merindu. Hari ini aku pasti orang paling bahagia di dunia ini. Salah, aku. Kok ada orang yang sebodoh ini, terus-terusan jatuh cinta sama bajingan? Ayuan, bangun. Mingce. Jangan pikirkan apapun. Aku di sini. Ayuan. Kasihan Aishuan. Demamnya sangat tinggi sampai dia mengigau. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Teman dalam kesulitan adalah teman sejati. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Tidak. Teman. Kamu masih di sini. Kecilkan suaramu. Demam Ayuan baru saja turun. Dia baru saja tertidur lelap. Lihat janggut itu. Kamu tidak begadang semalam, kan? Benarkah? Tunggu. Kamu masih punya perasaan untuk Ayuan, kan? Lama juga kau. Aku ambil teh segar yang masih panas. Baiklah, aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Aku berangkat dulu. Tunggu. Kamu? Kenapa kamu tidak menunggu? Ayuan sudah bangun. Bicaralah baik-baik dengannya. Kalau kamu pergi sekarang, sehari penuh akan sia-sia. Dia sedang sangat rapuh saat ini. Aku tidak ingin memberinya tekanan tambahan. Dan kamu juga jangan bicara apa-apa. Oh iya, ada bubur millet yang kubuatkan untuknya di panci. Kalau dia sudah bangun, coba suruh dia makan sedikit. Ayuan sangat beruntung. Setiap lelaki yang dia temui sangat romantis. Ah, tidak juga. Nggak banyak kok. Sigu itu bukan orang romantis. Dia bajingan kelas kakap. Tapi harus diakui, kemampuan Aceh membuat bubur luar biasa. Jangan-jangan, dia belajar itu khusus untuk Ayuan ya?
Ayuan, kamu sudah bangun. Sini, duduk. Aku ambilkan bubur untukmu. Tidak usah. Aku tidak lapar. Kalau begitu, tidur lagi saja. Bisa makan nanti setelah bangun. Nanti kasih tahu manajermu untuk membatalkan acara peluncuran lagu baru minggu depan. Kalau begitu, istirahat yang cukup saja selama beberapa hari ke depan. Fokuskan dulu pada pemulihanmu. Jadi aku akan bilang kepadanya untuk menundanya sampai kapan? Untuk waktu yang tidak terbatas. Untuk waktu yang tidak terbatas. Lihat, sudah beberapa hari dia seperti ini. Sekalipun tidak keluar rumah. Mengenakan piyama yang sama, hampir menyatu dengan kulitnya. Bukannya akhir-akhir ini kalian seharusnya punya banyak acara? Semuanya dibatalkan. Kalau ditanya, dia cuma bilang tidak. Dan dia punya aura. Tekanan rendah yang begitu pekat sampai bisa dipotong. Aku sampai tidak berani mendekat. Aku punya hadiah untukmu. Tidak perlu, jangan buang-buang uang. Tidak mahal kok. Biarkan aku memakainya untukmu, ya. Bajingan. Ayuan, Ayuan. Ayuan, tenang dulu. Jangan sakiti dirimu sendiri. Tinggalkan aku sendiri, kalian semua. Ayuan, dengarkan aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Lu Mingce, kamu mau membawaku kemana? Ini tempat yang sering kudatangi sendirian, dan ini rahasia kecilku. Apa hubungannya dengan aku? Kalau mau mendaki, mendakilah sendiri. Aku pergi. Ayuan, Kamu lagi apa? Apa kamu penculik? Ayuan, percayalah padaku, kita akan segera sampai. Kamu akan suka di sana. Ini cantik sekali. Cantik kan? Aku tidak sengaja menemukan tempat ini. Rahasia yang cuma milikku. Aku belum pernah bawa siapapun ke sini. Ayuan, lihat baik-baik. Pada bunga matahari ini, seseorang menanamnya di sini, lalu pergi tanpa menoleh. Tapi apa itu menyakiti mereka? Mereka sama sekali tak peduli. Tahun demi tahun, mereka mekar di sini. Itu hanya karena bunga matahari bukan milik siapapun, mereka hanya milik diri sendiri, kita sama. Tak peduli seberapa besar kamu mencintai seseorang, atau seberapa besar kamu membencinya. Kamu tak boleh kehilangan jati dirimu. Itulah tema utama hidup, benar kan? Ya ampun, melodi ini, lirik ini benar-benar luar biasa. Aku merinding, serius. Penampilan panggung ini, siapa sangka mereka masih pemula. Dunia Manapop benar-benar akan berubah. Saka msnet mekya. Ini lagu baru kami, Sunflower. Kami harap semua anggota pers akan memberikan dukungan penuh. Terima kasih semuanya. Hai semuanya, saya akan tunjukkan langsung betapa dahsyatnya penampilan langsung Qingyuan dan Tian-Tian kami. Ikuti, suka, dan favoritkan video ini.
Lakukan ketiganya untuk kesempatan memenangkan foto tanda tangan dari duo Qingtian. Sudah kuduga. Gadisku akan selalu menjadi bunga matahari paling terang. Yuan, kenapa belum ada kabar? Yuan ada di sini, dia ada di sini. Ini lagu baru kami, Sunflower. Kami harap semua anggota pers akan memberikan dukungan penuh. Apa? Lagu barunya? Berjudul Sunflower? Bapakku! Pelan-pelan. MD baru saja keluar dari ICU. Dokter bilang kamu tadi tidak boleh turun dari tempat tidur. Oh tidak, lukanya terbuka. Lihat, lagu baru Yuan berjudul Bunga Matahari. Dia sudah memaafkanku. Dia pasti sudah memaafkanku. Aku harus pergi mencarinya. Bapak Gu, tolong berbaring dulu. Aku akan panggil dokter. Aku harus pergi mencarinya. Bapak Gu, apa Anda menginginkan benutir? Ibu Liang, Ibu Tian, fans di luar terlalu gila. Kami sudah mengatur khusus pintu masuk VIP untuk kalian berdua. Tolong ikuti saya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ayo pergi. Yuan, aku akhirnya menemukanmu. Gu Yanshen. Kamu bisa masuk ke sini gimana? Keluar. Maaf, boleh kami minta izin tinggal sebentar? Kami hanya ingin bicara sedikit. Cuma beberapa kata. Ayuan kami sudah kau hancurkan. Berani-beraninya kau muncul di sini? Ayuan, mau aku antar kamu keluar dulu? Tidak, aku bisa tangani sendiri. Tunggu aku di sini. Shosong, kamu juga tunggu di sana. Pak Guo. Yuan, akhirnya kamu kembali padaku. Aku dengar lagu barumu. Kamu sudah memaafkanku, kan? Tidak, aku baru saja membiarkan diriku melangkah maju. Tidak apa jika kamu tidak memaafkanku. Asalkan kamu mau menemuiku. Kita punya banyak waktu. Aku punya seumur hidup untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Tidak ada banyak waktu. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu hanya bilang begitu karena marah. Kamu pernah jatuh cinta padaku. Kedua kalinya membuktikan aku jodohmu. Kamu akan jatuh cinta padaku lagi. Dan menikah denganku. Kok ada orang yang sejahat kamu? Benar-benar sampah. Jangan coba hentikan aku akan menuntaskannya. Karena kamu tidak paham bahasa yang biasa, aku akan lebih belak-belakan. Antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan kedepannya tidak akan pernah ada. Sudah semua yang perlu kukatakan. Selamat tinggal. Aku tidak percaya. Kamu masih mencintaiku. Kalau tidak, kenapa kamu beri judul lagu barumu Bunga Matahari? Mengapa kamu masih memakai kalung yang kuberikan? Yang kamu berikan sudah kubuang. Yang ini kubeli sendiri. Yuan, berhenti membohongi dirimu sendiri. Bunga matahari adalah lambang cinta kita. Kamu masih suka bunga matahari? Artinya, kamu lebih mencintaiku dari yang kamu kira. Dengar baik-baik. Aku suka bunga matahari. Aku tidak akan membencinya hanya karena kamu. Kamu tidak sepenting itu. Wah, Yuan keren banget. Aku hampir pindah kubu. Tidak mungkin. Baru belakangan ini aku menyadari hal ini. Ada orang yang perlu kucapai terima kasih. Lagu ini ditulis khusus untuknya. Ada aroma seperti cinta di udara. Pak Gu, kami akan antar Bapak ke rumah sakit. Luka Bapak terlihat semakin parah. Aku tidak akan menyerah padamu. Aku akan pastikan kamu kembali padaku. Bersulang. Untuk lagu baru kita melampaui 100 juta stream. Untuk lagu baru kita bertahan di puncak tangga lagu selama sebulan. Untuk lagu baru kita mendapat royalti lebih dari 10 juta. Hore.
Halo ayah, ada apa? Aceh, kamu di mana? Nenek tiba-tiba kena stroke. Dia dapat pemberitahuan kondisi kritis. Cepat ke rumah sakit sekarang. Kondisi nenek kritis. Aku sedang dalam perjalanan. Kata dokter, dia mungkin tidak bisa melewati hari ini. Bukannya waktu itu kamu bilang sedang menjalin hubungan. Nenek mau kamu bawa pacarmu supaya bisa ketemu terakhir kali. Dengan begitu, dia bisa tenang. Halo? Kamu dengar? Bawa dia ke sini. Cepat, aku harus pergi tanda tangan beberapa dokumen. Aku harus bagaimana? Seharusnya aku tidak bohong. Hei teman-teman, ada yang bisa bantu aku? Tidak, aku sudah ditakdirkan untuk sendiri. Terlibat dalam urusan duniawi akan membunuh inspirasi musikku. Dan aku takut kalau aku pergi, nenekmu bisa meninggal lebih cepat. Kenapa kalian semua melihatku? Ya ampun, bukannya salah ya bohong ke dia seperti ini, rasanya nggak enak. Nenekku sudah bekerja keras seumur hidupnya. Dan aku satu-satunya penerus laki-laki dalam 3 generasi. Aku cucu kesayangannya. Aku nggak mau dia pergi dengan penyesalan. Baiklah, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nek, Aceh sudah sampai. Halo, Paman dan Bibi. Namaku Liang Qingyuan. Aku di sini bersama Aceh. Aku ikut Aceh menjenguk nenek. Halo Xiao Liang. Anak baik, sini biar Bibi lihat. Bu. Bangunlah, Bu. Aceh membawa calon menantumu. Tolong lihatlah. Oma, Anda sudah bangun. Halo, Oma. Aku Ayuan. Anak yang manis sekali. Ayuan, silakan duduk. Wah, wajahmu penuh berkah. Kamu bisa mengendalikan Aceh. Aku bisa mati dengan tenang. Oma? Apa yang Oma bicarakan? Oma akan panjang umur sampai 100 tahun. Oma, jangan bergerak. Infus Anda tidak pada tempatnya. Ini sangat berbahaya. Biar aku yang betulkan untuk Oma. Tidak usah. Ayah, ini bagaimana ceritanya? Waduh. Lagi pula, sekarang sudah tidak penting lagi. Kita sudah dapat menantu perempuan. Oma, aku sudah tidak berpura-pura lagi. Ayuan, ikut Oma. Di rumah Oma ada banyak barang. Sudah Oma siapkan banyak hadiah untukmu. Ayo, cepat. Oma, pelan-pelan. Ini bukan urusanku. Ini semua ide Oma kamu. Iya, aku benar-benar sibuk dengan perusahaan. Aku harus pergi. Coba berani protes sama dia, bukan urusan kita. Ini keterlaluan. Kalian membuatku hampir mati ketakutan. Bukankah ini satu-satunya Haihua Manor? Aku pernah melihatnya di majalah sebelumnya. Lumayan. Aku ingat seharusnya dimiliki oleh keluarga Chu yang terkaya di Haicheng. Apa hubungan keluargamu dengan mereka? Ayuan. Grup Chu ini sebenarnya adalah milik keluarga kita sendiri. Ayuan, begitu kamu menikah ke keluarga kami, kamu tidak akan pernah harus menderita. Kamu adalah pewaris grup Chu? Aceh, kita pasti ada yang tidak beres. Dengan konglomerat sebesar itu, alih-alih pulang untuk mengelolanya dengan baik, dia bersikeras mendirikan studio musik. Aku suka musik. Aku ingin meraihnya sendiri. Tidak bisakah aku membuka jalan sendiri? Kamu benar-benar tipe orang yang jika tidak bekerja keras, kamu akan dipaksa pulang dan mewarisi kekayaan. Lain kali, jangan minta aku melakukan hal seperti ini lagi. Keluarga kayamu terlalu antusias. Semua makan-makan dan menerima hadiah ini, aku tidak tahan. Mereka suka kamu. Karena kamu layak menerimanya. Oh, ya, dan semua hal ini. Nilainya puluhan juta. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu harus menyimpannya untuk calon istri lu di masa depan. Tidak ada orang selain kamu yang akan pernah menjadi calon istri lu di masa depan. Yuan, apakah itu kamu? Aku punya firasat buruk tentang ini. Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Sekarang aku mengerti. Kamu di sini
Dengan pasanganmu, mencoba mengamankan investasi di distrik kaya kan? Apapun yang Tuan Gu pikirkan, begitulah adanya. Aceh, ayo pergi. Hei, biarkan aku selesai. Aku di sini hari ini untuk mengunjungi Chu Group untuk membahas sebuah proyek. Untukmu, aku bersedia secara bertahap memindahkan Gu Group dari Yuncheng ke Haicheng. Tuan Gu, tolong perhatikan kata-katamu. Apapun yang ingin kamu lakukan, tidak ada hubungannya dengan aku. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganmu? Setelah aku mapan di Haicheng dan sudah menetap, kamu tidak perlu menghina dirimu sendiri dengan berlarian mencari investasi lagi. Lalu, berapapun dana yang kamu butuhkan, aku bisa mengalokasikannya untukmu. Itu sama sekali tidak perlu. Tepat sekali. Kamu tidak perlu bekerja keras menulis lagu dan tampil. Lalu kamu bisa tinggal di rumah saja dan menjadi Nyonya Gu yang sempurna. Aku akan menyayangimu selamanya. Gu Yanshen, sepertinya kamu benar-benar belum sepenuhnya merenungkan kesalahanmu. Beraninya kamu berdiri di sini begitu lancang? Kamu bahkan tidak tahu apa yang disukai A Yuan. Namun kamu berani mengeluarkan omong kosong di sini? Lu Mingce, aku sudah muak denganmu. Jika bukan karena kamu, Ayuan dan aku sudah hidup bahagia sejak lama. Jika kamu berani mencampuri urusan kami lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Akulah yang sudah muak denganmu. Jangan berani-berani menghinanya seperti itu. Yuan, kamu malah membelanya. Orang yang malang itu, apakah dia lebih baik dariku? Ya, dia lebih baik darimu. Dia 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Setidaknya dia tahu, kalau aku, Liang Qingyuan, menginginkan sesuatu, aku bisa keluar dan mengusahakannya sendiri, bukan menunggu belas kasihan orang lain. Ayo pergi. Ini pertama kalinya Ayuan memegang tanganku sendiri. Ah, maaf ya, aku tadi buru-buru, lupa melepasnya. Tapi jangan khawatir, aku orang yang punya prinsip. Aku tidak akan nempel-nempel sama tuan muda lu. Aku ingin kamu yang bergantung padaku. Seumur hidup pun tidak akan cukup. Bocah itu pasti punya niat sama Yuan. Sepertinya aku harus berusaha lebih keras. Hei Ayuan, lihat ini. Apa? Sejak kapan? Ada pameran baru di sini. Belum pernah lihat sebelumnya? 17 Years Cicada. Keren juga. Maksudnya apa ya? Ayo cepat, kita pergi. Deadline-nya hampir habis. Besok pagi, kita harus menyerahkan demo lagu baru. Kita harus merekamnya. Ah, santai aja. Ayo kita masuk lihat-lihat. Cari inspirasi dari bidang lain. Biar pikiran jadi jernih. Itu bisa bantu proses kreatif. Hei. Wah! Lihat log obrolan QQ yang kuno ini. Semuanya ditulis tangan. Kalau ada yang mencintaiku seperti ini, aku bisa mati dengan bahagia. Gu Yanshen itu gila. Hei, Yuan, ayo lihat sini ini. Ini kamu saat 16 tahun. Tian, si bodoh itu. Aku akan membunuhnya. Dia orangnya, bintang pamerannya. Wah, begitu cantik dan elegan. Kamu tidak kenal dia? Duo mereka, Qing Tian, sangat populer sekarang. Lagu baru mereka telah menduduki puncak tangga lagu sejak lama. Wah, kecantikan dan bakat. Dan dicintai begitu dalam oleh seseorang seperti itu. Pintu apa yang Tuhan tutup untuknya? Yuan, aku tahu kamu akan datang. Maaf, salah kamar. Aku akan segera pergi. Semuanya, terima kasih atas kedatangan kalian ke pameran yang kuselenggarakan sendiri, pameran kapsul waktu Cicada 17 tahun. Pameran kenangan ini. Ini hadiah untuk Liang Qingyuan, untuk Nona. Semua pameran setiap detail kecil menangkap cinta kami. Alasan dinamakan Cicada 17 tahun adalah karena cintaku untuk Nona Liang seperti Cicada yang berhibernasi di bawah tanah telah mengalami banyak kesulitan dan bahaya, rasa sakit dan kegelapan yang membuatku menyadari betapa dalamnya cinta ini. Yuan, beri aku kesempatan lagi ya. Katakan ya. Aku harus mengatakan, Gu Yanshen benar-benar tahu cara melakukannya. Ayuan mungkin goyah kan? Gu Yanshen, bisakah kamu tidak terjebak dalam duniamu sendiri, terlarut dalam mengasihani diri sendiri? Cara kamu sekarang, kamu benar-benar terlihat seperti badut.
Oh, ngomong-ngomong. Karena kamu telah bersembunyi di bawah tanah, maka tidak perlu keluar. Biarkan saja membusuk di tanah. Apa? Buka dan lihat dulu. Nanti dulu. Hei, Aku bahkan belum bilang ini apa. kembalikan. Pastinya. Bantuin aku sekali lagi saja. Kalau aku datang sendirian, para sosialita di pesta itu akan menyiksaku. Sudah kubilang, jangan datang ke aku untuk urusan begini lagi. Kamu tidak bisa terus-terusan menggunting bulu domba yang sama. Nanti botak. Lagi pula, kenapa tidak minta tolong Tian-Tian? Halo, dia pergi jalan-jalan dengan para backpacker. Sudah beberapa hari dia keluar kota. Dan ayahku juga akan ada di sana malam ini. Kalau aku bawa orang lain, jelas-jelas terlihat aku berbohong waktu itu. Kamu keterlaluan. Tapi ini terakhir kali. Jangan minta lagi. Terima kasih. Ya ampun, aku baru saja ngapain? Dia tidak akan menamparku, kan? Ada apa? Kenapa jantungku berdetak kencang sekali? Pasti karena kopi hitam yang baru kuminum. Ya, pasti itu penyebabnya. Iya, mari kita anggap begitu saja. Baiklah, kamu. Pergi sana, jangan ganggu kreativitasku. Baik-baik, lanjutkan. Ah, tidak apa-apa. Dia agak imut begitu. Ya ampun, bukankah itu penyanyi bintang baru yang sedang naik daun, Liang Qingyuan? Ya, dia cantik sekali. Kamu lihat gaun yang dia kenakan? Itu edisi terbatas WCC untuk musim ini. Harganya 50 juta. Penasaran siapa yang beruntung menjadi pendampingnya malam ini? Yuan, bagaimana kamu tahu aku di sini? Di luar berangin dan kondisi kesehatanmu tidak baik. Masuklah bersama. Pendampingku, tentu saja saya yang akan mengurusinya. Tidak usah repot-repot, tuanku. Dulu, Yuan selalu menggandeng lenganku. Dulu, seharusnya akulah yang dikagumi oleh seluruh dunia. Kenapa kamu menatapku? Kamu sangat cantik. Tidak bisakah kamu mengatakan hal baru? Kamu memang cantik, tapi kecantikan itu hanya hal yang paling biasa darimu. Sudah berapa lama sejak aku tertawa begitu tulus dari hati? Membuat gadisku terus tersenyum seperti ini adalah harapan seumur hidupku. Maaf, tanganku tidak sengaja. Maaf Yuan, aku merusak gaunmu. Aku akan membelikanmu yang baru. Tidak perlu, aku akan cari pelayan. Kita bisa bersihkan saja. Kalau kamu memang harus membayarnya, bayar Aceh saja. Silakan lewat sini. Aceh. Betapa mesranya. Kamu malang, membelikannya gaun semahal itu. Pasti kamu habiskan tabungan hidupmu. Dia pantas dapat yang terbaik, kan? Sebenarnya, kamu tidak perlu berusaha sia-sia seperti itu. Malam ini, aku akan temui Ketua Lu dan amankan proyek Grup Chu. Aku akan kuatkan posisiku di Haicheng untuk selamanya. Kalau itu terjadi, Yuan akan secara alami kembali padaku. Kamu tahu katanya Bapak Gu, kamu benar-benar biasa saja dan terlalu percaya diri. Pria yang biasa dan sombong. Aku cuman kasih nasihat baik. Jangan sampai kehilangan perempuan dan uangmu. Ruginya lebih besar daripada untungnya. Baiklah. Kalau begitu, kita tunggu saja lihat. Mari lihat siapa yang akhirnya kehilangan keduanya. Ruginya lebih besar daripada untungnya. Pak Ketua Lu, lama tidak berjumpa. Kita harus bertemu kapan-kapan.
Tentu saja. Halo semuanya. Pak Ketua Lu, saya Gu Yanshen dari Yuncheng. Saya pernah berkesempatan makan bersama Bapak sebelumnya. Saya kemudian mengunjungi kediaman Bapak. Tapi Bapak kebetulan sedang tidak ada. Oh, saya ingat. Pemuda yang sangat mampu. Berprestasi di usia yang masih muda. Bapak terlalu memuji Pak Ketua Lu mengenai proyek yang kita bahas tadi. Bagaimana pendapat Bapak? Begini saja. Bawa proposal proyekmu ke sekretaris saya di perusahaan. Saya akan urus semuanya. Oh, terima kasih Pak Ketua Lu. Terima kasih Pak Ketua Lu. Untuk kerjasama yang sukses, saya bersulang untuk Bapak. Untuk kerjasama yang sukses. Ngomong ya. Anak saya juga ada di sini hari ini. Saya ada ide. Bagaimana kalian saya perkenalkan? Dia pada akhirnya akan mengambil alih grup ini. Ini baik untuk rekanan masa depanmu. Untuk berkenalan lebih awal. Saya pikir ini hanya akan membawa hal yang baik. Ini akan menjadi suatu kehormatan. Dari perkataan Bapak, Pak Ketua Lu, Grup Chu akan bekerja sama dengan kami dalam jangka panjang. Bagus sekali Yuan. Saya selangkah lebih dekat denganmu. Aceh, kemari. Mari temui teman baru. Aceh, apa? Tuan Gu, kita bertemu lagi. Kamu Tuan Muda Lu? Ya, nama belakang saya Lu. Bukankah itu sudah jelas? Ada banyak sekali orang bernama Lu. Bagaimana saya bisa tahu bahwa anak ini sebenarnya adalah putra Chairman Lu? Kalian berdua saling kenal? Karena kita tidak bisa bekerja sama, saya lebih baik memutus pasokan bahan bakar. Memutus harapan anak nakal itu untuk Yuan. Ah, saya mengerti. Chairman Lu, kencan Tuan Muda Lu malam ini, Nona Liang Qingyuan, telah menikah dengan saya 2 kali. Dia mengalami keguguran karena beberapa kesalahpahaman. Dengan hati hancur, dia datang ke Haicheng. Itu juga alasan mengapa saya ingin memperluas dari Yuncheng ke Haicheng. Anda bilang Nona Liang. Kehilangan anak dengan Anda. Lihat, sudah saya bilang. Orang tua kaya mana yang akan membiarkan anak mereka menikah? Dengan wanita yang pernah bercerai 2 kali dan melakukan aborsi? Benar. Sebenarnya, tentang hal ini, saya sebagian bersalah. Saya merasa malu. Dan saya akan menghargainya dengan baik mulai sekarang. Tapi dari perspektif Grup Chu yang prestisius, kita tidak bisa membiarkan Tuan Muda Lu menderita seperti ini, bukan? Gu Yanshen, kamu jahat. Sayang, biar saya urus pekerjaan kotor ini. Jangan kotorkan tanganmu. Jangan sakiti tanganmu. Bukankah itu Tuan Muda Lu dari Grup Chu dan penyanyi Liang Qingyuan? Benar. Saya baru saja melihat mereka masuk bersama di pintu masuk. Yuan, percayalah padaku. Saya satu-satunya yang benar-benar peduli padamu. Sedangkan Lu Mingce, dia bahkan tidak bisa melewati orang tua. Ketua Lu, Bapak sudah pernah mengalami ini. Anak muda mungkin berpikir, cinta mengalahkan segalanya. Tapi sebagai orang terkaya di Ocean City, punya wanita yang pernah menikah sebagai pasanganmu, kalau tersebar, saya khawatir itu akan terlihat kurang baik. Itu benar. Pewaris kekayaan Ocean City. Banyak wanita kaya antre untuk menikah dengannya. Wenep temen ditekah dengan orang yang pernah bercerai. Meski Mingce dan aku hanya berpura-pura, Paman Lu dan keluarga Lu sungguh baik padaku. Pasti mereka sangat kecewa sekarang. Yuan, jangan pergi. Bukan kamu yang salah. Sepertinya langkah ini berhasil. Selama para tetua tidak menyetujui, aku ingin lihat kau, Lu Mingce, coba merebut kembali Yuan. Pukulan ini dari keluarga Lu untuk calon menantu mereka. Dia pernah terlibat dengan orang sepertimu itu, cuma nasib terburuk di dunia. Paman Lu. Bagaimana bisa ini terjadi? Ketua Lu, Bapak tidak keberatan. Dia pernah menikah dan aborsi? Kau tahu kenapa? Nama keluarga kami Lu, tapi perusahaan kami disebut Grup Chu. Itu karena pendiri grup kami, Nenek Mingce, menikah 4 kali seumur hidupnya. Dia bekerja keras membangun kerajaan ini. Dia tidak ingin namanya diambil dari suami manapun. Jadi, dia namai dengan nama gadisnya sendiri. Makanya, dia sangat sayang padaku. Tepat.
Aku ceritakan ke keluarga tentang orang tuamu yang mengabaikanmu. Semua sangat khawatir padamu. Terutama nenek. Dia bilang, hanya mereka yang pernah terjebak di rawa tahu betapa luar biasanya berjuang keluar dari sana. Sayang, jangan sedih. Setelah berbelok-belok hari ini, sisa hidupmu akan mulus. Ayuan, tos ini aku mewakili nenek. Katanya kamu yang paling mirip dengan dirinya. Hidupmu masih panjang. Kisahmu pasti akan lebih indah dari kisahnya. Nona Liang, aku mau bersulang untukmu. Siapa sih waktu muda yang nggak pernah ketemu orang brengsek? Buang aja kayak sampah. Aku bersulang untukmu. Aku penggemarmu. Terima kasih. Terima kasih ke semuanya. Tapi gelas ini akan kuminumkan untuknya. Kok bisa begini? Yuan-yuanku. Tuanku, panitia bilang acara malam ini adalah pesta amal. Kalian para brengsek tidak diterima. Dan mulai sekarang, semua keluarga kaya di Haicheng tidak akan bekerja sama lagi dengan kalian. Jadi mau pergi sendiri atau perlu kami bantu? Yuan. Kan sudah kubilang jangan minum banyak-banyak. Kamu nggak tahan minum, tapi kamu maksa. Nanti pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Hati-hati. Nak, Bapak cuma bisa antar sampai sini. Dari sini, kamu harus jalan sendiri. Aku haus. Aku ambilkan. Ayuan, waktunya minum. Ini airnya. Kamu cantik sekali. Apa aku sedang bermimpi? Ayuan ada di pelukanku. Aceh sudah bangun? Kita sudah sampai. Tian, apa yang terjadi? Aceh sudah bangun? Kita sudah sampai. Aceh, kamu baik-baik saja. Kamu bikin aku kaget. Tidak. Aku belum berpakaian, Ibu. Aku akan ambilkan baju untukmu. Kamu sudah sopan? Kamu santai saja, jangan buru-buru. Oh tidak, Ada apa? baju-baju ini kamu tidak bisa memakainya. Ya Tuhan, semalam sampai seheboh apa? Aku tidak percaya. Apa aku binatang? Aceh, aku dengar dari ayahmu kalau kamu minum semalam dan bersikeras pulang ke apartemenmu sendirian. Aku sudah memarahinya habis-habisan, itu sangat berbahaya. Ya, Aceh, kamu di kamarmu? Keluarlah. Kami masuk. Hei, lihat aku baik-baik saja. Dasar anak ini, aku buatkan bubur pagi-pagi dan membawanya ke sini. Bagaimana bisa kamu begitu tidak berterima kasih? Benar. Hei,
Tidak, jangan masuk. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Ayuan, kamu juga di sini. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ini bubur untukmu. Kalian berdua nanti makan lagi. Kami akan pulang sekarang ke Haihua Mansion untuk memilih tanggal dan mengirimkan undangan. Hei ibu, ayah. Kalian berdua lanjutkan saja. Lanjutkan. Ayah, ibu. Biar ku jelaskan. Aku punya usulan. Usulan apa? Kamu duluan. 1, 2, 3. Mari kita adakan pernikahan kontrak. Dengan begini, aku tidak akan terus dikejar-kejar orang tua dan nenekku sampai-sampai tidak bisa pulang ke rumah. Dan aku juga bisa membuat Gu Yanshen menyerah padaku, menyingkirkannya untuk selamanya. Begitu dia pergi, dan kamu sudah menemukan cinta sejatimu, kontrak kita akan segera diakhiri. Kalau begitu sudah diputuskan, aku akan ambil kertas dan pulpen. Oke. Meski aku baru saja menandatangani kontrak pernikahan, kenapa? Jantungku berdebar kencang seperti ini. Yuan, maafkan akal bulusku yang kecil ini. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Gimana yang ini? Kelihatan bagus banget. Semuanya katanya bagus. Nggak ada kata-kata lain. Cuma ikut-ikutan doang. Yuan pakai apa aja kelihatan bagus. Memang cantik alami. Nah, kan aku ngomong jujur. Kamu malah nggak mau denger. Beneran. Memang kelihatan bagus. Tapi agak terlalu polos. Nggak cocok sama aura anggun Yuan. Ibu, gimana menurut ibu? Bener banget. Lihat deh berlian-berlian ini. Terlalu kecil dan kelihatan murahan. Nanti suruh kepala rumah tangga cari yang aku simpan dan keluarin. Suruh desainernya jahitin lagi. Boleh istirahat dulu nggak? Tunggu sebentar. Yuan, yang ini belum dicoba. Aku capek banget. Bener-bener nggak sanggup lanjut. Tolong biarkan aku pergi. Yuan ini orang, bukan boneka. Kalau terus dipaksa, aku bawa dia pindah balik ke villa sekarang juga. Oke. Udah nggak usah nyoba lagi. Udah. Iya, kita selesai. Cepat keluarin dessertnya biar Yuan makan. Ibu, dessert apa? Ini, sajikan buah. Iya, makan buah. Bawa buahnya. Sup sarang burung. Cepat, sup sarang burung. Ternyata cinta yang tulus dan melimpah bisa membuat seseorang kembali jadi anak yang manja. Yanshen, apa kamu nggak bisa mengumpulkan keberanian dan ikut aku kembali ke Yuncheng? Saat ini semua keluarga berpengaruh di Haicheng udah bersatu buat memboikot kita. Cuma dengan balik ke Yuncheng. Perusahaan ini ada kesempatan. Enggak, Yuan ada di sini. Aku nggak akan kemana-mana. Kamu nggak tahu, Liang Qingyuan udah setuju buat nikah sama Lu Mingche. Dia nggak akan balik. Itu nggak benar. Kamu lihat semua hadiah yang aku siapin buat dia? Pas ulang tahunnya tiba, aku bakal kasih dia kejutan besar. Terus, dia bakal maafin aku. Kamu udah nggak ada harapan. Aku pergi dulu. Kamu urus sendiri aja.
Yuan, buka pintunya. Ini aku, Qing Yuan. Aku siapin kejutan besar buat kamu, Qing Yuan. Qing Yuan, buka pintu. Ribut apaan sih? Ada yang lagi mau tidur? Tahu. Permisi, aku mau tanya, apa kamu tahu Nona Liang pergi kemana? Kemana? Buat nikah Ocean Flower Manor, pernikahan abad ini. Nanti aku mau nonton siaran langsungnya. Ocean Flower Manor. Pernikahan abad ini. Kamu beneran sakit. Yuan. Untuk sisa hidupku, cuma kamu. Gimana ini? Kayaknya aku benar-benar jatuh cinta. Yuan. Kali ini, kayaknya aku beneran kehilangan cewek. Yang paling aku cintai di dunia ini. Aceh tidur di sini setiap malam, menyelinap masuk untuk tinggal. Aku harus membuatnya lebih nyaman untuknya. Bikin malu, bahkan terkunci. Lihat ke dalam, dan itu adalah buku harian penuh rahasia cinta. Aku penasaran, gadis seperti apa yang dulu disukai Aceh. Kode yang baru saja aku masukkan, tampaknya adalah ulang tahunku. Bagaimana kuncinya bisa terbuka? Gadisku bunga favoritnya adalah bunga matahari. Dia tidak tahu bahwa dirinya sendiri adalah bunga matahari paling cerah dari semuanya. Hari ini langit cerah dan matahari bersinar, tapi langitku sedang hujan, karena gadisku telah jatuh ke tangan orang lain. Gadisku sangat terluka dalam cinta. Dia memilih untuk melupakan bagian masa lalu itu. Bajingan itu mendapatkan permata paling berharga di dunia, tapi tidak menghargainya. Aku akan membuatnya membayarnya cepat atau lambat, tapi sebelum itu, aku akan menyembuhkannya dulu dengan musik favoritnya. Hari ini aku akhirnya punya kesempatan untuk membawa gadisku ke ladang bunga matahari. Aku berbohong padanya. Bunga matahari tidak tumbuh sendiri. Aku menanamnya untuknya. Aku merawatnya dengan hati-hati setiap tahun, sehingga mereka mekar begitu cemerlang. Di dunia ini tidak ada begitu banyak kebetulan. Semua pertemuan yang ditakdirkan sebenarnya adalah hasil perencanaan yang hati-hati. Betapa beruntungnya bahwa aku memperjuangkan hasil ini. Yuan, aku sudah selesai. Kamu bisa tidur sekarang. Ada apa? Dasar bodoh. Dasar bodoh besar. Yuan. Jangan tinggalkan aku. Tolong jangan tinggalkan aku, Yuan. Yanshen, lihat ini. Pergi. Apapun yang tidak ada hubungannya dengan Yuan. Aku tidak ingin mendengarnya. Berhenti minum. Lihat. Ini Liang Qingyuan dan Lu Mingce
kontrak pernikahan. Sulit mendapatkan ini. Pernikahan mereka palsu. Lihat. Benar. Itu tulisan tangan Yuan-Yuan. Bagus, aku tahu itu. Yuan-Yuan tidak akan menikah dengan orang lain. Yuan-Yuan. Yuan-Yuan, tunggu aku. Yuan-Yuan. Biar aku dengar untuk melihat apakah dia memanggilmu ayah. Dia hanya seukuran anggur saat ini. Bagaimana dia bisa memanggilmu ayah? Bukankah itu pernikahan kontrak? Bagaimana bisa ada anak? Yuan-Yuan, kamu sudah melalui banyak hal. Tidak, Aceh. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku tentang anak ini. 5 tahun lalu, untuk menyelamatkan Gu Yanshen yang tidak bisa berenang, aku terlalu lama di air dingin. Dokter bilang, akan sangat sulit bagiku untuk hamil lagi. Jadi, dialah yang menyelamatkanku dari tenggelam saat itu. Agar aku tidak khawatir, dia bilang Jingtian yang menyelamatkanku. Dan karena insiden itu, dia tidak bisa punya anak. Setahun lalu, aku akhirnya hamil. Hanya untuk mengetahui dia selingkuh. Aku tidak punya pilihan selain mengakhiri kehamilan. Aku pikir aku tidak akan pernah punya anak lagi. Aku tidak pernah menyangka malaikat kecil kita masih memilihku untuk menjadi ibunya. Yuan-Yuan, aku salah. Aku benar-benar salah. Bagaimana aku bisa menatapmu? Kamu menuai apa yang kamu tabur. 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 Yuan-Yuan. Udara mulai agak dingin. Ayo kembali ke dalam.